segera bisa dimulai konstruksinya, jadwalnya oleh Kementerian PU. Dan di sini juga pengadekan ini mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan hingga normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung. Dan ini akan mengurangi, sangat akan mengurangi yang namanya banjir. Karena air yang dari atas juga ditahan oleh bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi. Jokowi pontang-panting cegah banjir Jakarta. Kerja Anies nothing. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siwar.com. Tampaknya sulit sekali bagi mantan gubernur ngetren seperti Anies Baswedan untuk keluar dari pergunjingan warganet. Persoalannya bukan karena dia terlalu banyak kesibukan sehingga komentar itu bermunculan, melainkan karena kesibukannya adalah menampilkan sensasi yang aneh-aneh itulah sehingga orang waras dipaksa angkat bicara. Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI, Teddy Gusnaidi menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah orang yang paling beruntung. Pasalnya DKI Jakarta terpilih sebagai kota terbaik dunia dalam Sustainable Transport Award atau STA 2021 atas program integrasi antar moda transportasi publik yang terus dikembangkan. Hal itu dirinya sampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @teddy_gusnaidi. Beberapa bulan lalu gua bilang saat live di sebuah stasiun TV, Anies itu orang yang paling beruntung di dunia. Gak perlu ngapa-ngapain dia jadi gubernur, dan gak perlu ngapa-ngapain DKI sudah tertata. Kejadian kan, dia gak bisa kerja tapi DKI dapat penghargaan. Hebat kan gue? Tulis Teddy Gusnaidi di Twitter, Selasa 2 November 2020. Kita bisa memahami jika Anies bermain karakter seperti sosok paling sibuk, padahal kesehariannya hanya menampilkan sensasi. Seperti banyak selebritas sensasional, mereka dikenal luas karena keanehan dan keabsurdannya. Demikian juga dengan Anies Baswedan. Sasarannya hanya satu. Dia berusaha selalu menjadi bahan cerita dan cerita, yang pada gilirannya publik susah lupa bahwa Jakarta pernah dipimpin seorang gubernur yang ngetren seperti dirinya. Sebagai orang berlatar dunia pendidikan, tampaknya Anies belajar banyak dari proses peserta didik menaiki jenjang yang lebih tinggi, yang tidak bisa dilepaskan dari ujian dan penilaian pengajar. Maka Anies pun berusaha keras menampilkan dirinya semenarik mungkin sehingga penilai rela memberikan poin tinggi. Terlepas nilainya wajar atau mengada-ada, yang penting nilai itu bisa dia usung sehingga publik yang kurang update dan kelompok itu ternyata sangat banyak bisa dibuat terpesona oleh citra yang kinclong seperti dirinya. Adapun terhadap pihak yang menilainya dengan citra sebaliknya, dia pun bisa berkelit bahwa public figure selalu memiliki sisi nilai plus dan juga nilai minus, tergantung siapa yang menilainya. Seperti juga kebiasaan publik menyikapi berita sensasional, yakni hanya melihatnya dari permukaan bahwa dia sangat terkenal, dan dari citra seperti itu, Anies akan mengkapitalisasinya sebagai modal dalam kontestasi politik. Maka publik pun tidak boleh dibuat lupa bahwa banyak sisi minus yang melekat pada seorang Anies Baswedan justru lebih faktual ketimbang sensasi-sensasi yang ditampilkannya ke publik. Bagaimana menurut Anda? Semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. You are the leader, you are the superstar, and you will command koalisi perubahan ini. Sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat, you will lead us all. Pak Anies Baswedan akan memimpin kita, tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan. Anies temui AHY mau bicara koalisi, cawapres atau mau pinjam duit? Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Dari kompas.com, bakal calon presiden dari bakal koalisi perubahan Anies Baswedan mengadakan pertemuan dengan jajaran pengurus Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis 2 Maret 2023. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan bahwa kehadiran Anies adalah dalam rangka mengikuti rapat bersama Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selain itu, mantan Mendikbud juga akan mengikuti dialog bertema gagasan Partai Demokrat memperjuangkan perubahan dan perbaikan yang akan diikutinya bersama AHY. Sebelumnya, kedatangan Anies disambut yel-yel dukungan kepada Anies dan AHY dan atribut papan bertuliskan Anies AHY serta perubahan dan perbaikan.
Partai Demokrat agaknya sedang memainkan peran barunya, mencoba menempatkan diri pada posisi penting setelah sebelumnya peran itu seakan hanya menjadi milik dua calon rekan bakal koalisi, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Partai Nasdem jelas dalam status yang lebih tinggi karena menjadi yang pertama dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nasdem juga menjadi yang terbesar secara suara di Pileg 2019 sehingga sering menempatkan dirinya sebagai layaknya sopir gerbong bakal koalisi. PKS selain lagi, mereka menjadi kunci karena menjadi yang utama sebagai pendukung Anies. Selain telah mendeklarasikannya, sudah menjadi rahasia umum bila simpatisan PKS umumnya juga simpatisan Anies. Untuk itulah, bila ingin mendapatkan kesamaan posisi, Partai Demokrat perlu memperlihatkan perbedaannya. Mereka tidak ingin terbawa arus seperti dua calon rekannya itu. Yang terbaru bisa jadi adalah tidak ada seremonial deklarasi Anies sebagai bakal calon presidennya. Seperti diketahui, Partai Demokrat menyatakan dukungannya terhadap pencapresan Anies hanya dalam sebuah rilis doang. Mendapati kenyataan itu, wajar bila kemudian Anies perlu menemui Partai Demokrat lagi. Untuk apa? Ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan oleh Anies Baswedan. Bisa jadi terkait dengan hak yang telah diberikan oleh Partai Nasdem untuk memilih cawapresnya sendiri. Karena besar kemungkinan posisi itulah yang menjadi target utama dari Partai Demokrat. Mereka punya AHY yang begitu ngotot ingin jadi bacawa pres. Kepastian soal posisi bacawa pres yang mungkin oleh Partai Demokrat akan dijadikan senjata penentu terbentuknya koalisi. Dan bila kemudian AHY yang dipilih Anies, tentu terbentuknya koalisi akan bisa lebih dipercepat lagi. AHY memang pantas untuk keras kepala terkait hal di atas, karena Purnawirawan Mayor AD tersebut punya lebih banyak keunggulan bila dibandingkan dengan nama dari PKS, Aher. Paling-paling yang berat adalah ketika harus diperbandingkan dengan Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang juga masuk ke radar sebagai calon pendamping Anies Baswedan. Tapi AHY harus siap-siap juga. Bila nanti kemudian dipilih Anies, dia harus berkaca dari apa yang dialami Sandiaga Uno. Siapa tahu nantinya Anies akan pinjam duit juga? Atau selain dipilih sebagai bakal cawapres dan diutangi uang, AHY juga harus mau jadi penjamin utang? Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan adu komentar di bawah. Sisi Prabowo Subianto, elektabilitas Anies Baswedan kini berada di angka 13,1 sebagai calon presiden. Angka tersebut turun 3,4% jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Oktober 2022. Bingung kenapa elektabilitas Anies tidak juga naik? Ditulis oleh Eko Wibowo dari Suwar.com. Pasti banyak yang bertanya-tanya.